Oke, selamat pagi. Di video yang kali ini akan dibahas tentang bab 6 yaitu aspek SDM. Nah, aspek SDM seharusnya sudah tidak asing lagi, ini terkait dengan, tenaga kerjanya yang ada dalam suatu bisnis, berapa orang, pimpinannya siapa, proses seleksinya gimana, terus bagaimana dengan penggajiannya sampai dengan pemberhentiannya. Jadi kita mau menilai suatu bisnis dari ketersediaan SDM-nya. Kalau dari kemarin kan sudah belajar, oh dari aspek pemasarannya gimana, lalu dinilai lagi dari aspek manajemennya gimana, di bab 2, 3, 4, 5 kan sudah pelajari aspek lainnya. Nah, sekarang aspek SDM. Materi kita sampai UTS itu kurang lebih sampai, bab 7 nanti yaitu aspek keuangan atau aspek finansial. Jadi memang, menilai suatu bisnis layak atau tidak harus dilihat dari, masing-masing aspeknya. Nah, khusus di bab 6 ini berarti kita nilai dari aspek ya SDM. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas di bab ini. Jadi mulai dari penentuan rekrutmen seleksi orientasi, penentuan, produktivitas kerjanya, ngukurnya gimana, siapa yang produktif, siapa yang tidak. Terus program pelatihan dan pengembangannya tuh gimana, bedanya apa, penentuan prestasi kerja dan kompensasi bagaimana, perencanaan karirnya bagaimana, keselamatan dan kesehatan, terakhir adalah mekanisme PHK-nya tuh seperti apa. Nah, ini ada memang sudah dipecah-pecah ya, jadi kalau kalian lihat contohnya, itu di slide ini ada analisis pekerjaan, di bagian ini juga ada bahas tentang rekrutmennya, slide ini bahas tentang produktivitasnya, jadi ini bahas tentang prestasi kerja, ini bahas tentang kompensasi, perencanaan karir, kesehatan kerja, dan terakhir tentang pemberhentian atau PHK-nya. Jadi itu beberapa poin utama yang akan dibahas di bab ini sih. Oke, jadi yang akan kita bahas itu yang pertama dulu. Nah, ini adalah bagian yang paling awal sebenarnya dan, termasuk dari poin perencanaan SDM. Nah, proses untuk perencanaan SDM itu terdiri dari 3 yang utama lah ya. Pertama, kita memilih manajer proyek dulu, pimpinannya, baru pemilihan waktu dan kriteria seleksinya seperti apa yang dibutuhkan. Nah, yang pertama dibahas dulu terkait dengan pimpinan proyek, harus memiliki karakteristik dominan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori ini. Jadi usahakan dalam memimpin cari apa, leader-nya, pimpinan proyek, itu kita harus cari yang pertama latar belakang dan pengalamannya. Jadi kalau misalnya kalian sedang, membahas tentang proyek MRT, jadi kita cari siapa yang memang sudah, berpengalaman di bidang ini. Terus kedua adalah kepemimpinan dan keahlian strategis, kemampuan leadership-nya, lalu yang ketiga keahlian teknisnya memang tentang, apa, topik itu yang dibahas, misalnya tadi, contohnya proyek MRT, jadi dia harus, udah biasa tentang, proyek tersebut. Keempat, kemampuan kehumasan, bagaimana hubungan dia, sosialisasinya, hubungan dengan masyarakat. Yang kelima adalah kemampuan manajerialnya. Jadi, 5 poin ini harus, diperhatikan ketika kita memilih, pimpinan proyek. Jadi jangan sembarang pilih pimpinan, karena kalau leader-nya aja udah berantakan, ya bawahannya juga berantakan gitu ya. Yang selanjutnya adalah kriteria seleksi yang digunakan dalam memilih anggota. Leader-nya sudah dipilih, lanjut kita pilih anggotanya. Nah, ini ada beberapa poin sih yang harus apa namanya, diperhatikan dalam ini kriterianya. Kalau kalian perhatikan sekilas dan ada yang sudah pernah ikut, wawancara atau sering baca, apa nih, flyer-nya lowongan kerja, kalian pasti akan melihat kata-kata ini di tulisan flyer-nya. Jadi yang pertama misalnya, memiliki komitmen pada tujuan proyek dan mampu menyelesaikannya. Jadi, syaratnya misalnya berkomitmen bla 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 bla. Jadi biasa tuh kan ada di lowongan kerja kan ada syarat dan, apa namanya, persyaratan yang harus dipenuhi. Selain memang harus berkas-berkas, nah mereka juga biasa kasih persyaratan seperti ini. Kemampuan untuk berkomunikasi juga biasanya ada tulisan tuh, mampu bekerja sama dalam tim. Fleksibilitas dapat berpindah dari suatu kegiatan pekerjaan ke kegiatan lain. Nah, ini juga sama, biasa keterangannya tuh kayak bersedia ditempatkan di mana, begitu ya. Kemampuan teknis, oh ya, dan saya mau tambahkan lagi, biasanya yang, fleksibel seperti ini, mereka lebih cepat naik jabatan sih. Jadi kalau kalian perhatikan, misalnya ada
punya teman kalian yang orang tuanya itu, lokasi kerjanya pindah terus. Nah, biasanya memang mereka itu pimpinan cabang yang biasanya memang ditetapkan di mana tetapkan di mana. Di tempat saya kerja dulu juga begitu. Jadi dia, memang pimpinan Kalbar, tapi sebenarnya aslinya itu bukan dari sana. Jadi memang dari daerah Jawa dan ya begitulah. Pokoknya usahakan harus fleksibel. Terus kemampuan teknis, terkait dengan bidang pekerjaan itu, kemampuan untuk mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Jadi jangan cuma, kepedean aja, "Oh ya semua yang saya lakukan bener kok." Tapi tidak pernah ingin cari tahu kesalahannya di mana dan tidak mau memperbaikinya. Nah itu bahaya. Jadi memang, percaya diri boleh, tapi tetap harus, cek kembali yang kita kerja udah benar atau apa belum. Terus konsentrasi pada pekerjaannya, fokus, kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya, kemampuan, ini on time, terus kemampuan untuk saling mempercayai tadi ya, bekerja sama dalam tim. Seorang wira swasta, jadi dia, menghasilkan ide-ide sendiri, punya ide-ide, tapi tetap terbuka pada usulan dan gagasan orang. Jadi jangan, ibaratnya hanya mau, mendengar diri dia sendiri aja, tapi tetap harus, open minded, ibaratnya gitulah. Kemampuan bekerja pada lebih dari satu atasan, nah ini biasanya yang sering dicari nih oleh pemberi kerja itu yang seperti ini. Jadi dia multitasking itu lebih baik. Kemampuan bekerja tanpa dan di luar struktur formal, jadi, fleksibel, memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan peralatan manajemen proyek. Jadi ini sesuai dengan proyek yang dijalankan, biasanya memang kalau, kalian perhatikan di lowongan kerja, kalau yang menerima fresh graduate biasanya untuk posisi yang tidak terlalu tinggi, tapi kalau dia mau cari, pimpinan, manajer tingkat atas, itu biasanya memang ada disyaratkan misalnya pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya, kurang lebih seperti itulah. Mmm Yang selanjutnya ini adalah proses perencanaan yang terdiri dari 3 model, perencanaan dari atas ke bawah. Ini sebenarnya prosesnya aja, kalau misalnya dia merencanakan dari atas ke bawah, jadi dia, merencanakan karyawannya tuh secara struktural. Jadi tergantung dari struktur, organisasi perusahaan. Jadi kalau misalnya di atasnya, oh manajer itu ada 3 divisi, ya udah berarti dia nanti, prosesnya itu mulai dari 3 ini dulu. Orang-orangnya siapa saja sudah direkrut baru turun ke bawah. Jadi, minta lagi referensi, kira-kira di bawahnya butuh berapa orang ya, gitu. Kalau misalnya perencanaan dari bawah ke atas berarti dia rekrutnya mulai dari karyawan yang bagian bawahnya dulu, terus nanti diperhatikan, oh ya ternyata, bagian ini perlu satu bagian. Jadi contohnya itu ada, teman saya dulu cerita, jadi di bagian dia itu hubungannya itu cuma satu atasan aja. Jadi misalnya direktur itu posisinya paling atas, terus yang bawahnya itu berarti manajer antar divisi, berarti kalau dia dulu itu bekerja bagian keuangan, berarti dia manajer, divisi keuangan gitu. Nah, di bawah manajer itu langsung semua karyawan-karyawan aja gitu. Nah, ternyata dari proses berjalannya, perusahaan itu karyawan-karyawannya tingkat turnover-nya tinggi karena pertama bagi karyawan pekerjaannya mereka itu terlalu berat. Sedangkan gajinya tidak sesuai, jadi tingkat, turnover tinggi. Jadi selalu resign, ganti baru. Ini kurang efektif sebenarnya, karena kalau kita rekrut ulang lagi berarti kita harus, melatih lagi ulang dari awal, ajarin lagi dari awal. Nah, ini agak merepotkan sehingga akhirnya ditetapkanlah, "Oh, sepertinya sebelum mencapai manajer puncak, kita butuh lagi nih atasan." Jadi, antara karyawan yang paling bawah dengan manajer puncak dibutuhkan lagi nih atasan. Nah, kalau nggak salah saya jabatannya itu asisten atau sekretaris, saya lupa. Jadi, di bawahnya manajer itu, anggaplah misalnya asisten dari manajer keuangan. Nah, fungsi dari asisten ini salah satunya gitu, dia membantu bagian bawahannya. Jadi kalau bawahan ada, tidak mengerti sesuatu, tanya dulu ke bagian asisten. Jadi asistennya lebih aktif, bantu segala macam, baru dilaporkan ke manajer. Nah, jadi bagian bawahnya merasa, mereka lebih berani bertanya, lebih mudah komunikasinya, dihubungkan, ada penghubung antara manajer dan mereka. Nah, itu perencanaan dari bawah ke atas contohnya. Nah, kalau peramalan ini terkait, istilahnya forecasting. Jadi kita memperkirakan misalnya dalam,
proyek pembangunan MRT misalnya, oh ya ini kayaknya selesai dalam 3 tahun, lalu sepertinya dibutuhkan misalnya karyawan sebanyak misalnya berapa orang gitu. Nah, jadi kita perkirakan selama tahun ini, selama proyek tersebut berjalan kira-kira akan butuh berapa orang. Ini sebenarnya proses perencanaannya aja sih. Nah, terus ini ada Maslow's Hierarchy of Need ini sebenarnya adalah hierarki yang menunjukkan kebutuhan manusia, tingkat kebutuhan manusia. Sebenarnya hierarki ini biasa bisa digunakan untuk motivasi dari segi, psikologisnya manusia. Nah, dari paling bawah hingga paling atas, itu berurutan. Jadi, yang bawah dulu dipenuhi baru kita bisa merasakan yang di atas, di atas, di atasnya lagi. Jadi memang dari bawah. Misalnya yang pertama itu lebih ke kebutuhan fisik. Jadi ibaratnya kayak sandang, pangan, papan. Jadi kalau itu sudah terpenuhi semuanya, kita baru masuk ke bagian ini, security, protection. Jadi misalnya dari segi pekerjaan deh, karyawan itu akan melihat dulu, kalau saya bekerja di sini apakah kebutuhan saya bisa semua terpenuhi? Oh ternyata bisa, misalnya ya, gajinya ternyata cukup nih untuk bayar kos-kosan, cukup untuk makan. Terus kita selanjutnya lagi, poin kedua, safety needs. Nah ini bagian, yang berkaitan dengan security sama protection. Kalau misalnya saya kerja di sini, apakah saya dapat perlindungan? Misalnya ada asuransinya nggak, dikasih asuransi nggak, atau, apa namanya, apakah ini cuma kontrak sementara aja? Apakah saya pegawai tetap? Nah, biasanya orang mengejar jabatan seperti PNS itu karena bagian security-nya. Jadi, mereka merasakan ada protection, terus juga merasakan, "Oh ini karyawan tetap," daripada honorer gitu kan. Kalau honorer kan nggak tetap gitu, nggak jelas bisa diberhentikan kapan aja. Tapi kalau, karyawan tetap itu lebih terjamin. Terus nanti masuk ke tahap ketiganya sense of belonging, jadi social needs, terkait dengan hubungannya, tingkat sosialnya, apakah di jenjang itu, mereka udah termasuk ini udah masuk ke bagian ini, mirip dengan esteem need. Jadi merasa diakui nggak dia. Jadi kalau yang ini lebih ke seperti dia merasa diterima oleh lingkungannya, dia sudah, ibaratnya berkeluarga, keluarga dia harmonis, tempat kerjanya juga harmonis. Kalau yang esteem need ini lebih ke, status dia, bagaimana dia merasa diterima di kalangan itu. Jadi misalnya lah ya, kalian jabatannya itu sebagai manajer. Kira-kira di status manajer, antar manajer, atau di dalam satu, perusahaan itu, kalian dihargai nggak sih sebenarnya gitu. Udah mulai memperkirakan hal seperti itu. Kan ada tuh biasanya pimpinan yang oke jabatannya tinggi tapi, sama sekali nggak dihormati sama karyawannya. Jadi, hormatinya paling ya di kantor aja, paling itu pun hanya mengerjakan pekerjaan tapi nggak pernah yang benar-benar menganggap, "Aduh dia benar-benar pimpinan saya nih, oh ya saya harus sopan sama dia," kayak tidak pernah menganggap dia sebagai orang yang disegani. Nah itu, jadi ini lebih ke bagaimana orang itu menerima dia. Apakah orang tuh memang menganggap dia sebagai, di posisi dia saat itu. Nah kalau yang ini adalah aktualisasi diri di mana, apakah dengan talent-talent yang dia miliki, dia sudah melakukan, yang seharusnya dia lakukan. Jadi apakah misalnya talent dia adalah bagian keuangan. Nah, udah semaksimal mungkin belum sih? Karena dia harus menggunakan talent itu untuk, menjadi, puncak karirnya dia. Nah, usahakan seperti itu. Pokoknya makin tinggi kebutuhan kita tuh makin tinggi. Nah, kalau yang paling bawah itu memang, mungkin lebih ke fisik ya, kelihatan, tapi kalau makin ke atas tuh psikologisnya makin kuat. Jadi makin ingin diterima orang, dihargai orang, jadi pokoknya, sebenarnya ya egonya itu makin tinggi karena kebutuhan untuk dia ingin menjadi yang paling sempurnanya tuh tinggi. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dengan pekerjaan, berarti ya
paling atas ya dia berusaha untuk kalau misalnya saya jagonya bagian akuntansi, ya apakah saya udah bisa semaksimal mungkin jadi manajer puncak gitu? Bisa nggak sih saya sampai di posisi itu gitu loh. Jadi, dia ingin apa, ke posisi paling atas gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Bagian yang selanjutnya yaitu tentang analisis pekerjaan, merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan, nah ini masuk ke misalnya, lowongan pekerjaan bagian accounting, maka yang dicari adalah memang jurusan S1-nya akuntansi. Atau misalnya saya nggak usah pakai accounting deh, biasanya untuk lembaga-lembaga besar yang buka lowongan kerja cukup banyak untuk beberapa divisi, contohnya ya, apa, perusahaan yang TBK-TBK itu, misalnya mereka lagi buka lowongan untuk beberapa divisi sekaligus, maka masing-masing divisi akan dituliskan kualifikasinya dia mau, jurusan apa. Kalau misalnya dia ingin, apa, mencari karyawan untuk divisi keuangan, maka biasa dia rincikan, oke, harus D3 misalnya bagian apa, lalu S1-nya manajemen keuangan, kalau enggak S1-nya akuntansi, S1-nya ilmu ekonomi. Nah, biasa dia ada tulis seperti itu. Atau misalnya, lagi zaman-zaman sekarang karena udah pada online, biasanya agak banyak nih lowongan pekerjaan yang terkait dengan digital. Jadi mulai dicari, oh ya jurusannya, apa namanya, harus yang TI ya, atau enggak SI, kalau enggak bagian DKV gitu, yang udah biasa tentang desain-desain ini. Jadi analisis pekerjaan kita lihat pekerjaan kita tuh ngapain, jadi kita cari, spesifikasi yang sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi, makanya biasanya kalau kalian lamar pekerjaan, kalau dia sesuai dengan jurusan kalian itu lebih mudah diterima daripada yang beda jurusan. Nah, beda jurusan bisa diterima, tapi biasanya harus ada background pengalaman. Misalnya, apa ya, ada orang yang memang selama ini dia kuliahnya memang manajemen sama atau akuntansi misalnya atau bagian ekonomi lah pokoknya. Cuma selama dia kuliah, dia kerjanya tuh bantu di bagian notaris misalnya. Nah, jadi kalau misalnya dia lamar pekerjaan bagian itu, masih bisa diterima karena lihat dari background-nya, oh ya pengalamannya di bidang ini. Tapi itu pun masih harus bersaing dengan yang aslinya memang, lulusan hukum. Jadi memang dilihat dari kualifikasi itu penting, makanya kuliahnya sesuai jurusan. Oke lanjut yang bagian rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dan orientasi. Proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru pada situasi kerja dan, kelompok kerjanya yang baru. Oke. Biasanya kalau kalian perhatikan misalnya penerimaan PNS sajalah ya, rekrutmennya besar-besaran, sampai puluhan ribu, orang yang daftar, tapi nanti akan diseleksi lagi. Jadi seleksinya juga macam-macam, tahapnya tuh macam-macam. Ada yang pertama itu seleksi yang, tes kemampuan dasar dulu, nanti baru, lebih mendalam terkait dengan pekerjaannya, nanti baru wawancara lagi, nanti baru seleksi, eee, kesehatannya lagi, nanti wawancara yang tahap akhir lagi. Jadi ada macam-macam seleksinya, tujuannya untuk, dari semua yang apa, lamar itu nanti ambil lagi sampai ketemu yang paling, baik karyawannya. Nah, orientasi nanti baru dijelasin, ditempatkan, mirip dengan masa kalau misalnya pertama kali kuliah deh, ini contohnya salah satunya kuliah aja ya. Biasanya itu dari masa pendaftaran itu juga ada masa seleksi juga. Jadi, seleksi mahasiswanya yang diterima siapa, biasa pakai tes kalau, apa, universitas negeri apalagi ya. Nah, orientasi itu biasa masanya seperti ini, apalagi kalau kalian ambil S2 atau S3 misalnya, dengan jurusan yang berbeda, misalnya S1-nya pertanian, terus S2-nya mau ambil manajemen. Nah, biasanya juga ada orientasi itu. Tujuannya apa? Jadi memperkenalkan dulu. Jadi dulu dia memang belajar pertanian, tapi waktu dia S2-nya mau ambil manajemen, ada orientasi dulu untuk manajemen di awal-awalnya. Jadi diperkenalkan dulu.
ilmu manajemen tuh begini loh, ini. Jadi diperkenalkan supaya nanti waktu dia mulai kuliah, dia udah setidaknya ada, pemahaman sedikit, oh manajemen tuh seperti ini. Kalau misalnya bekerja juga sama. Jadi, proses yang awal-awal biasanya itu kalau kalian perhatikan juga di bank-bank itu bagian teller atau CS kadang ada yang seragamnya, hitam putih tuh. Nah itu berarti mereka karyawan baru. Pokoknya seragamnya yang kemejanya masih putih-putih itu ya, yang lain kan udah pakai seragam kantor nih. Nah, sisanya itu masih pakai apa, kemeja putih. Nah itu mereka lagi masa orientasi. Jadi dikenalkan dulu, "Oh nih kerjaan kamu seperti ini." Nah, terus ini terkait dengan produktivitas, kita mengukur produktivitas karyawan SDM-nya dengan cara, mengukur efektivitas dan efisiensi, ini juga udah sering dipelajari. Efektivitas ya terkait dengan, melakukan pekerjaannya tuh harus tepat, kerjanya semaksimal mungkin. Efisiensi dia bandingkan antara input dan output-nya, usahakan output-nya itu hasilnya lebih besar daripada inputnya, sumber daya yang digunakan. Jadi hasilnya memuaskan mungkin, sebaiknya lebih memuaskan daripada inputnya atau sumber daya yang digunakan. Di sini ada ciri-ciri karyawan yang produktif itu seperti apa, cerdas, kompeten, kreatif, memahami, ini juga sama. Jadi kalau misalnya kalian bisa memenuhi ini, maka biasanya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu nanti yang mendapatkan, penghargaan atau prestasi karena dinilai, lebih produktif. Ya dinilai dari inilah, cerdas, kompeten, kreatif, sampai dengan poin selalu meningkatkan diri. Ini wajar lah ya. Terus yang selanjutnya ini pelatihan dan pengembangan, ada 2 perbedaan pelatihan dan pengembangan. Bagian yang pelatihan itu berarti, untuk awal-awal, jadi biasanya karyawan baru kerja, dilatih dulu. Nah, kalau pengembangan itu untuk, meningkatkan. Jadi udah paham nih, kita kembangkan lagi. Biasanya kalau kalian, habis wawancara udah diterima, dilatih dulu misalnya, dengan apa, di perusahaannya, "Oke, kamu dilatih oleh bapak ini ya." Jadi kalian dalam masa proses pelatihan itu baru belajar. Awal-awalnya, oh ini seperti ini pekerjaannya, job desk-nya seperti ini, kerjanya seperti ini baru pelatihan. Tapi kalau pengembangan itu lebih ke, misalnya kalian udah kerja beberapa tahun, terus kalian ikutkan ke program, pelatihan lagi nih. Nah ini sebenarnya masuk ke bagian pengembangan. Jadi mempersiapkan kalian untuk ke depannya kerjanya gimana sih, kan selama ini kerjanya udah bagus. Nah, gimana supaya tingkatkan pekerjaannya, lalu naikkan levelnya lagi, misalnya kalau tanggung jawabnya semakin lebih rumit gitu kan, itu, bagaimana cara kalian kerjanya. Jadi sebenarnya mempersiapkan kalian menjadi future leader sebenarnya. Selain itu juga kalau misalnya memang kalian udah dilatih misalnya ya, ada beberapa orang nih yang dilatih untuk, mengikuti pengembangan, terus dari misalnya ke-5 orang ini, yang terpilih, jadi manajer puncak misalnya hanya 1 orang. Nah, sisa-sisanya lain itu bukan berarti nggak ada gunanya, udah dilatih, tapi mereka itu, memang, tidak berhasil menjadi manajer puncak, cuma karena dari program pelatihan itulah, pengembangan itulah, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka. Jadi mereka jadi lebih paham, "Oh ini jadi supaya lebih cepat ternyata kayak kita kerjanya seperti ini lebih cepat loh. Oh ini jadi apa namanya, lebih benar loh hasilnya loh." Nah jadi tetap ada manfaatnya. Jadi pelatihan itu biasa untuk yang apa, karyawan yang baru-baru, yang baru belajar, kalau pengembangan lebih ke, development ya bagian pengembangannya supaya, melatih kalian untuk apa ya, bekerjanya menjadi lebih efektif, efisien dan juga menutup di sini ada tulisannya menutup gap, itu antara biasanya kalau pimpinan banyak yang resign misalnya udah ini ya, udah pensiun. Nah, itu kan harus cari penggantinya. Nah, udah siap nih, oh ini karyawan ini udah dilatih, nah tinggal dipilih aja. Jadi karenanya mampu dan apa, dapat memenuhi permintaan jabatan yang ada. Oke, lanjut bagian prestasi kerja. Nah, sehabis prestasi kita bahas kompensasi kurang lebih juga. Kalau, prestasi ini lebih ke yang tadi ya, ada mengukur produktivitas itu. Jadi kalau misalnya kalian dinilai produktif, ya berarti kalian menjadi karyawan yang baik. Nah, biasa ada bonus-bonusnya. Jadi, mmm
Manajemen maupun karyawan perlu feedback umpan balik atas kerja mereka, supaya biasanya orang semangat apalagi biasa bagian marketing ya. Kalau mampu, menjual produk segini dapat bonus apa. Nah, itu terkait dengan prestasi. Kalau yang kompensasi ini lebih terkait ke gaji. Nah, kompensasi ini merupakan balas jasa untuk pekerjaan karyawan, jadi ada berupa finansial dan non finansial. Finansialnya berarti berupa gaji atau tunjangan atau nanti uang pensiun. Terus kalau yang non finansial itu tidak dalam bentuk uang tunai, tapi misalnya, perusahaan memberikan jam kerja yang fleksibel ke karyawan atau enggak perusahaan memberikan lingkungan kerja yang nyaman gitu. Jadi ada apa ya, enggak seperti dulu lagi kerja itu misalnya harus apa, pakai seragam tertentu. Nah, misalnya ini karena kadang perusahaan-perusahaan yang startup itu dia pakainya lebih fleksibel, jadi tidak terlalu ketat. Nah, itu sebenarnya termasuk non finansial. Jadi lebih, berusaha membuat karyawannya, nyaman kerja di perusahaan supaya lebih produktif. Nah, itu termasuk contoh non finansial yang tidak diukur dengan uang. Terus yang ini terkait dengan perencanaan karir. Nah, SDM itu makin semangat kerjanya kalau jenjang karirnya jelas. Jadi, saya bandingkan nih misalnya dari sharing teman-teman yang, mereka pernah bekerja di beberapa atau salah satu bank lah ya. Jadi, sistem perekrutannya ada 2, ada yang satunya itu lewat kontrak kerja, jadi selama 3 tahun atau 5 tahun aja dikontrak. Jadi kalian, jadi karyawan, di bank tersebut, bagian CS ataupun bagian teller sama. Jadi habis dari 3 tahun atau 5 tahun ya udah selesai. Dibandingkan dengan satunya lagi, itu program untuk karyawan tetap. Jadi kalau kalian, berhasil ikut tesnya jadi karyawan tetap, nah itu ada jenjang karirnya. Jadi kalau kalian sudah misalnya berapa tahun, bekerja, kalian punya kesempatan ikut tes lagi untuk misalnya jadi, kepala bagian apa. Terus nanti, udah berapa tahun kerja, nanti bisa ikut tes lagi misalnya jadi, kepala cabang, atau nanti bisa ikut tes lagi misalnya jadi bagian apa. Nah itu kan ada jenjang karirnya. Jadi, kita tuh, bisa apa, sebagai SDM tuh kita bisa, "Oh ya, kalau misalnya karyawan tetap ini, masa depannya tuh lebih terjamin daripada hanya yang, karyawan kontrak. Karena kalau kontrak itu tidak diberikan jenjang karir. Jadi, apa, masa jabatan habis, ya udah habis gitu. Jadi, kurang ada, apa, kalau jenjang karir dalam suatu perusahaannya kurang jelas, biasanya SDM-nya juga, ogah-ogahan kerjanya gitu. Jadi perencanaan karir itu penting, makanya di sini tulisannya merupakan suatu urutan promosi, karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk pola kemajuan yang sistematik dan jelas. Jadi ada urutannya sesuai dengan hierarki dan struktur perusahaannya, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang. Lanjut lagi yang bagian ini terkait dengan kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Ini penting apalagi kalau misalnya, untuk proyek-proyek kerja yang kerjanya berat. Jadi contohnya kayak bangunan itu kan biasa tetap harus ada mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan karyawan, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tanamkan pada diri karyawan keyakinan bahwa mereka pihak yang paling menentukan dalam mencegah kecelakaan, tunjukkan pada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman, berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik, tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Jadi contohnya misalnya di proyek-proyek, bangunan misalnya ada dikasih tahu safety prosedurnya seperti apa, harus pakai peralatannya seperti apa, nggak boleh sembarangan. Pokoknya apalagi yang berhubungan dengan alat-alat berat atau juga misalnya yang bekerja di, pabrik-pabrik yang kimia-kimia juga sama, pakaiannya harus bagaimana. Nah, akhir-akhir ini juga ya, saya perhatikan di apa, selama Covid ini juga sama berdasarkan sharing dari teman-teman juga yang bekerja, mereka itu ada yang perusahaannya, sediakan vitamin-vitamin. Jadi tiap beberapa bulan sekali kirimkan, paket ke karyawannya isinya vitamin-vitamin, kalau enggak ada juga perusahaan yang, tiap pagi itu, apa, bagikan vitamin atau enggak bagikan apa,
semacam hand sanitizer atau apalah untuk karyawannya, atau enggak masker gitu, benar-benar memperhatikan keselamatan apalagi kalau yang, kerjanya itu berhubungan dengan, bertemu banyak orang. Jadi pokoknya itu salah satu macam-macam terkait dengan keselamatan kerjanya. Jadi harus kaitkan lagi dengan tipe pekerjaannya seperti apa. Terakhir adalah proses dari PHK-nya, pemberhentian karyawan, bisa terjadi karena beberapa sebab karyawan berhenti. Jadi mungkin peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatakan bahwa, oke, karyawan itu tidak boleh melebihi apa, melebihi jumlah berapa, atau misalnya karyawan yang bekerja ini harus, punya izin ini baru boleh kerja, sisanya nggak boleh. Terus ada juga karena keinginan perusahaan, memang perusahaannya, ingin PHK karena mungkin, penjualannya menurun, makanya selama Covid kemarin juga kan banyak yang PHK memang karena keinginan perusahaan karena nggak mampu juga, bebannya terlalu tinggi. Terus memang karena keinginan karyawan tersebut ingin resign, karena pensiun, karena umurnya, kontrak kerja sudah berakhir tadi, karena kesehatan karyawannya juga tidak memungkinkan lagi, atau karena karyawan meninggal dunia, atau bahkan kalau perusahaannya dilikuidasi. Jadi terpaksa harus, PHK karyawan. Oke, itu semua untuk bab yang aspek SDM. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA Group.